Kalau dibilang penting, menurut aku program ini penting banget sih. Sebagai alumni yang pernah mengikuti program studi independen, aku sangat bersyukur sekali karena bisa mendapatkan pengalaman, relasi baru, dan juga manfaat yang sangat banyak banget dari kegiatan ini. Dan banyak banget kegiatan-kegiatan yang membuat aku tuh belajar hal-hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nurjana, mahasiswa akuntansi Universitas Alma-Ata. Aku baru-baru ini telah menyelesaikan program Kampus Merdeka, yaitu kegiatan studi independen di PT Stakeholder Robotika Indonesia dengan course Startup Business Development. SIB tuh ngapain aja sih? Terus manfaatnya apa? Emang sepenting apa sih? Kalau dibilang penting, menurut aku penting banget karena program ini merupakan kesempatan emas bagi para mahasiswa yang ingin belajar langsung dari praktisi di bidangnya, sehingga yang didapatkan bukan hanya sekedar teori. For your information, ada beberapa langkah nih yang aku lakukan sebelum apply program. Yang pertama, mencari tahu apa sih program studi independen itu. Yang kedua, mencari informasi mitra yang akan aku pilih, mulai dari latar belakangnya, track record, dan juga review-review dari alumni yang melakukan program studi independen pada mitra tersebut. Ketiga, mencari course yang masih satu linear dengan program studi di universitas. Menurutku dan berdasarkan survei dari alumni, hal ini akan mempengaruhi capaian dan pelaksanaan selama mengikuti program studi independen. Selama 5 bulan, terdapat 2 kegiatan utama yang dilakukan pada course Startup Business Development yang aku pilih. Yang pertama, proses pembelajaran, dan yang kedua, penyelesaian proyek akhir. Sebenarnya, proses pembelajaran yang dilakukan itu beriringan sih dengan penyelesaian proyek akhir. Karena proyek akhir ini merupakan implementasi dari pembelajaran yang didapatkan sebelumnya. Dan proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode self-learning dengan mengakses modul melalui LMS yang disediakan, serta metode mentoring melalui kelas online serta diskusi grup. Setiap harinya itu ada sekitar 8 jam waktu pembelajaran dengan 1 jam pertemuan dan selebihnya belajar mandiri serta penugasan. Wih, 8 jam nggak tuh? Capek banget pasti. Enggak juga dong, di mitra yang aku pilih ini proses pembelajarannya sangat fleksibel. Jadi kami diperbolehkan untuk mengakses LMS kapanpun kami mau dengan catatan semua materi dan tugas terselesaikan. Selanjutnya, kegiatan proyek akhir. Setiap peserta digabung dalam satu tim yang kemudian diminta untuk merancang ide bisnis yang nantinya dipresentasikan dengan metode pitching di akhir program. Emang apa aja sih yang dipelajari? Wih, banyak banget. Selama 5 bulan program, terdapat 7 topik pembelajaran yang kalau di total ada sekitar 20 SKS dengan jumlah waktu belajar 800 jam dengan penjadwalan sistem blocking. Sini aku ceritain one semester recap selama mengikuti SIB di PT Stakeholder Robotika Indonesia. Topik ini merupakan salah satu topik favorit aku nih yang dimentori oleh founder PT Stakeholder, Bapak Malik Khidir. Dan pada topik Startup One-on-One ada beberapa poin yang aku garis bawahi. Pertama, startup ide. Awal mula aku mengenal dan mempelajari apa sih itu startup serta apa sih perbedaan startup dengan perusahaan komersil lainnya, dan kemudian belajar juga menyusun serta mengenali ide bisnis yang potensial berdasarkan pengalaman mentor. Next, ada business idea, networking, dan design thinking. Pada poin ini, aku belajar bahwa setiap bisnis perlu memiliki jaringan kerjasama dan juga kerangka berpikir untuk menciptakan sebuah ide bisnis yang potensial. Ketiga, market validation melalui problem solution fit dan product market fit. Market validation ini sangat menentukan seberapa penting dan diperlukannya ide tersebut, serta apakah ide tersebut benar-benar mampu menjadi solusi atas masalah yang terjadi. Setelah mempelajari bagaimana cara memulai untuk mendevelop sebuah startup bisnis pada topik sebelumnya, pada topik ini ide tersebut digodok kembali dengan prinsip manajemen project, yaitu menggunakan planning, executing, control monitoring, serta closing. Untuk membangun sebuah startup diperlukan tim yang memiliki visi yang sama. Terdapat 2 poin yang aku garis bawahi nih pada topik human resource for startup ini. Yang pertama, manpower planning, berkaitan dengan penempatan SDM terhadap bagian tugas sesuai dengan keahliannya. Dan yang kedua, ada balance scorecard, yaitu media yang digunakan untuk mengukur kinerja pada manpower.
Topik ini membahas mengenai manajemen logistik, mulai dari cara merencanakan, memperoleh, pengantaran, sampai layout penyimpanan yang baik untuk barang baku. Topik legal berkaitan dengan pembelajaran mengenai hukum yang mengikat suatu bisnis, mulai dari peraturan undang-undang terkait perizinan usaha, pembangunan usaha, hingga hukum yang mengatur pelaksanaan usaha tersebut. Nah, pada topik ini, selain pembelajaran mengenai akuntansi secara basic, aku juga praktek secara langsung untuk mengoperasikan salah satu aplikasi akuntansi Manager IO yang digunakan dalam pencatatan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah topik pitching, di mana ini juga salah satu topik favorit aku selama mengikuti program studi independen, karena pada pembelajarannya terdapat teori dan juga praktek secara langsung untuk melakukan pitching. Pada topik ini, ada 3 poin yang menjadi perhatian, yaitu yang pertama, sebagai modal untuk menyusun pitch deck, riset marketing sangat diperlukan di mana kita harus mengetahui sebesar apa sih pasar atau market yang akan menjadi sasaran dari produk kita. Yang kedua adalah pitch deck. Setelah mendapatkan data yang mendukung, lalu kami menyusun pitch deck, dan pada pembelajaran ini aku bersama tim menuangkan ide menjadi poin-poin utama dalam susunan pitch deck. Dan yang utama dari topik ini adalah pembelajaran mengenai skema dan cara pitching yang tepat kepada investor guna mendapatkan funding atau pendanaan. Oke, seru banget kan? Itu tadi merupakan one semester recap dari yang aku dapatkan selama mengikuti program studi independen di PT Stackhawk Robotika Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.